Kita mulai ya ikhwah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita sedang berada dalam bab nawasihul ibtida, yaitu kita refreshing sedikit ya, murojaah sedikit, jadi nggak langsung masuk materi baru, supaya yang lama itu nggak hilang. Nah, bab nawasihul ibtida. Nawasih itu diambil dari kata nasih, nasakho, itu menghapus. Nah, dinamakan nawasihul ibtida karena dia menghapus hukum mubtada dan khobar. Di mana mubtada dan khobar itu hukumnya adalah kedua-duanya marfu. Nah, kemudian ada nawasih atau amil yang masuk kepada mubtada dan khobar, dan ini akan menghapus hukum mubtada khobar tersebut. Maka ditinjau dari hukumnya atau pembagiannya, nawasih al-ibtida itu ada 3. Yang pertama, mayar fa'ul mubtada wa yansibul khobar, yaitu amil yang menyebabkan mubtada itu marfu dan khobar itu menjadi mansub. Amil yang memarfukan mubtada dan memansubkan khobar. Dan ini ada 3, kana wa akhawatuha, kemudian al-huruf al-musyabbahah bi laisa, huruf yang diserupakan dengan laisa, dan af'alul muqarabah dan af'al muqarabah. Nah, alhamdulillah sampai pada pertemuan di bulan Ramadan kemarin kita telah menyelesaikan bab yang pertama ini, atau bagian kelompok nawasihul ibtida yang pertama, yaitu yang memarfukan mubtada dan memansubkan khobar. Terakhir kita membahas af'alul muqarabah. Jadi poin pertama ini sudah selesai dibahas di kelas kita di bulan Ramadan kemarin. Kemudian yang kedua adalah nawasih yang kedua, mayansibul mubtada'a wa yarfa'ul khobar, yaitu kelompok atau amil yang memansubkan mubtada dan memarfukan khobar. Nah, untuk kelompok yang kedua ini, maka dia ada 2 jenis. Ada inna wa akhawatuha, insyaallah kita akan mulai membahas di hari ini. Dan yang kedua adalah la allati linafil jinsi, la yang menafikan jenis atau keseluruhan jenisnya. Nah, ini adalah kelompok kedua dari nawasihul ibtida. Kemudian kelompok yang ketiga, kalau 2 kelompok pertama itu hanya merubah salah satu dari hukum mubtada atau khobar, nah, kelompok yang ketiga ini itu akan merubah kedua-duanya, merubah baik mubtada dan khobarnya, yaitu mayansibul mubtada'a wal khobaru jami'an, yaitu kelompok atau amil yang memansubkan mubtada sekaligus khobarnya. Jadi dua-duanya itu dirubah hukumnya, dihapus hukumnya. Nah, ini ada satu saja, yaitu dhanna wa akhawatuha. Nah, inilah bagian dari nawasihul ibtida, bab yang sedang kita pelajari. Kita murojaah balik lagi ke mayar fa'ul mubtada wa yansibul khobar. Nah, sekarang kita masuk ke kana wa akhawatuha. Pada bab kana wa akhawatuha. Nah, kana wa akhawatuha itu ada beberapa sisi pembahasan. Pertama adalah aqsam, yaitu pembagian dari kana wa akhawatuha. Kana wa akhawatuha itu ada 3 pembagian, yaitu ditinjau dari adakah syarat pada penggunaan lafaz-lafaznya ataukah tidak. Nah, ditinjau dari sisi tersebut, ada syaratkah atau tidak, maka terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah maya'malu min ghairi syartin, yaitu kelompok yang tidak punya syarat dalam penggunaannya. Kelompok yang tidak punya syarat dalam penggunaannya. Nah, ini ada 8 anggotanya. Pertama, tentu adalah ya karena itu sendiri, dia kan inti dari bab ini, bab kana, induk dari bab kana. Pertama adalah kana itu sendiri. Nah, kana itu maknanya adalah untuk lil madhi, untuk menunjukkan waktu yang telah lewat, menunjukkan kejadian di masa lampau. Dan dia ada 2 kemungkinan, bisa ma'al intikito, yaitu sekedar menunjukkan waktu yang kejadian yang terjadi di masa lampau dan sudah selesai gitu. Intinya seperti past tense lah, atau kalau dalam bahasa Inggris kejadian yang terjadi di masa lampau.
Dan yang kedua, ma'ad dawam, terjadi di masa lampau dan terus-menerus berlangsung sampai saat ini. Nah, karena yang ma'ad dawam ini kebanyakan itu jika dikaitkan dengan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sifat Allah itu kan azali, yaitu sejak zaman dahulu tanpa permulaan dan terus-menerus tanpa akhir. Misalkan wa kana Allahu ghafurur rahim. Dan Allah adalah zat yang dari dahulu sampai seterusnya tanpa akhir adalah zat yang ghafurun rahim. Maha pengampun lagi maha pengasih. Nah, itu contohnya. Kemudian yang kedua adalah amsa. Nah, amsa ini untuk lithubutil khobar lismiha fil masa, menunjukkan terjadinya peristiwa di waktu sore. Kemudian asbaha, yaitu di waktu subuh, adha di waktu duha, dholla di waktu siang, dan bata di waktu malam. Nah, untuk 8 ini, ada 6. Untuk 6 fi'il ini, 6 saudari-saudari kana ini, dia selain maknanya seperti yang sudah disebutkan, dia juga qad takunu hadhil af'al bi makna soro. 6 saudari-saudari kana ini bisa juga bermakna soro, yaitu berubah dari satu keadaan menjadi keadaan yang lain idza wujidatil qarinah, jika ada indikatornya atau qarinahnya di dalam kalimat. Nah, kemudian selain itu yang tanpa syarat dalam penggunaannya juga adalah soro, yang maknanya adalah litahawul, yaitu berubahnya satu wujud ke wujud yang lain atau satu zat ke zat yang lain. Dan yang terakhir adalah laisa, yaitu linnafi, untuk menafikan. Nah, kemudian kelompok yang kedua dari kana dan saudari-saudarinya yaitu maya malu bisyarti an yataqaddamahu nafyun au nahyun au du'aun, yaitu yang ada syarat dalam penggunaannya harus didahului oleh nafi, nahi, ataupun doa. Dan ini ada 4 macam. Pertama ada zala, kemudian fati'a, kemudian bariha, dan infaka. Maka ketika kita ingin menggunakan salah satu dari 4 saudari kana ini, maka kita wajib menambahkan nafi ataukah nahi ataupun doa di sebelum dari saudari-saudari kana ini. Misalkan mazala, ma fati'a, la bariha, lan faka, manfaka. Atau bisa juga pakai la yazalu, la fati'a, la bariha, dan nafi ataupun nahi yang lainnya. Adapun dari sisi makna, maka keempat saudari kana ini bermakna mulazamatul khobar lismihi ala taqtadihil hal, yaitu intinya senantiasa. Maknanya adalah senantiasa atau terus-menerus. Nah, ini kelompok yang kedua. Kemudian kelompok yang ketiga, jenis yang ketiga dari saudari-saudari kana maya'malu bisyati an tataqaddamahu ma al-masdariyah al-dharfiyah, yaitu jenis yang punya syarat dalam penggunaannya harus didahului oleh ma masdariyah dharfiyah, dan dia cuma ada satu, yaitu dama. Maka dama itu harus didahului oleh madama dalam penggunaannya. Nah, ini madama menunjukkan lil istimroril khobar, istimroril khobar, yaitu terus menerusnya atau senantiasanya terjadi khobar tersebut, atau terus menerusnya khobar itu terjadi sesuai dengan jangka waktunya. Masdariyah al-dharfiyah. Nah, contohnya kemarin kalau di kitab disebutkan di contohnya di kitab madum tu hayyan, selama aku hidup. Maka di situ madama dia dama didahului oleh ma masdariyah dzarfiyah, yang itu bermakna terjadinya khobar itu sepanjang waktu tersebut, sepanjang waktu yang disebutkan. Nah, itu adalah pembagian dari kana wa akhwatuha. Kemudian hukum-hukum kana dan saudari-saudarinya, ya mungkin ini agak panjang ya, jadi mungkin teman-teman nanti bisa dibaca sendiri di kitab untuk diulang sendiri. Nah, takutnya waktunya nggak cukup. Baik.
pembagian dari kana. Kita murojaahnya secara global saja. Itu pembagian dari kana. Selebihnya bisa teman-teman lihat sendiri di kitab. Baik. Nah, selesai kita murojaah kana secara global, sekarang kita akan sedikit membaca atau murojaah sedikit tentang huruf al-musyabbahah bi laisa. Al-huruf al-musyabbahah bi laisa. Huruf-huruf yang diserupakan dengan laisa. Nah, perlu diketahui bahwasanya ada sisi keserupaan antara huruf-huruf tersebut dengan laisa. Nah, di sini wajhul musyabbahah bi laisa, sisi keserupaan dengan laisa itu ada 4. Pertama, fin nafi, sama-sama maknanya nafi. Kemudian fil jumud, karena laisa dia adalah fi'il jamid yang tidak punya bentuk mudhari ataupun amr, sedangkan huruf, namanya huruf kan dia tidak bisa ditasrif ya, jadi satu bentuk saja. Maka dari sisi ini laisa cuma punya satu bentuk dan huruf juga cuma punya satu bentuk, maka mereka ada keserupaan. Itu sama-sama jumud, sama-sama, kalau istilah bahasa terjemah letterleknya sih kaku, jumud atau satu bentuk tunggal. Kemudian sisi keserupaan yang ketiga, fit dukhul ilal jumlah al-ismiyah, sama-sama masuk kepada jumlah ismiyah atau mubtada dan khobar. Nah, ini ketiga sisi keserupaan ini dijumpai pada keseluruhan huruf yang diserupakan dengan laisa. Namun ada satu tambahan yang ini khusus pada ma, yaitu ziyadatul ba fi khobariha. Dia boleh ditambahkan huruf ba pada khobarnya, dan ini khostoh di ma an-nafiyah, khusus untuk ma an-nafiyah. Nah, karena ma an-nafiyah ini paling banyak sisi keserupaannya dibandingkan yang lainnya, maka ma nafiyah inilah yang paling kuat dan paling sering dijumpai di dalam kalimat. Nah, untuk anggotanya sendiri, huruf yang musyabbahah bil laisa itu ada 4. Pertama ada ma. Nah, ma ini digunakan hanya oleh penduduk Hijaz, indal Hijaziyin. Kemudian syaratnya itu ada 4. Pertama, an la taqtarina bi in. Tidak boleh dia digabung dengan in, disandingkan dengan in syartiyah. Kemudian yang kedua, an la yaqtarina khobaruha bi illa. Tidak boleh khobarnya itu ditambahkan illa. Kemudian yang ketiga, an la yataqaddama khobaruha ala ismiha. Tidak boleh khobarnya itu mendahului isimnya. Jadi harus seurutan, isim dulu baru khobar. Dan yang keempat, an la yataqaddama ma'mulu khobariha ala ismiha illa idza kana al-ma'mul dzarfan aw jarran wa majrurun. Nah, ma'mul khobarnya itu tidak boleh mendahului isimnya. Isim dari ma al-musyabbaha bil laisa. Kecuali jika ma'mulnya berupa dzaraf ataupun jar dan majrur. Karena para ulama lughah atau para ulama nahwu itu lebih longgar dalam menyikapi dzaraf dan jar majrur. Nanti ketika pembahasan inna dan wa akhwatiha nanti akan kita lihat bahwasanya kalau khobarnya inna itu berupa selain dzaraf ataupun jar majrur, artinya mufrad, dalam artian itu bukan syibuhul jumlah, bukan berupa dzaraf atau jar majrur, maka khobar inna tidak boleh mendahului isimnya. Tetapi ketika khobar inna itu berupa dzaraf atau jar majrur, maka itu boleh mendahului isim inna. Nanti insyaallah akan kita bahas. Karena para ulama longgar dalam pembahasan dzaraf ataupun jar majrur. Nah, keempat syaratnya ini itu menjadi asas bagi syarat-syarat huruf yang diserupakan dengan laisa yang lain. Kemudian yang kedua adalah la. Nah, la al-musyabbah bil laisa hanya digunakan oleh orang-orang Hijaz juga. Kemudian syaratnya adalah syarat pada ma al-musyabbah bil laisa. Semuanya syarat ini dipakai. Kemudian ada tambahan syarat, yaitu an yakuna ismuha wa khabaruha nakirataini. Isim dan khabarnya itu dua-duanya harus dalam bentuk nakiro. Kemudian tambahan faedah juga, aktsaru amaliha fi syi'ri. Mayoritas penggunaannya itu pada syair-syair Arab dan tidak dijumpai pada kalimat bebas atau non syair. Bahkan sebagian ulama mengatakan la musyabbah bil laisa itu khusus dijumpai atau digunakan untuk syair saja.
tidak boleh digunakan untuk kalimat bebas. Nah, kemudian selanjutnya yang ketiga, huruf yang diserupakan dengan laisa adalah in. Nah, ini in itu digunakan oleh penduduk aliyah saja. Aliyah yaitu daerah di utara Najd sampai Tihamah. Nah, ini untuk daerah-daerah Ana juga kurang hafal. Jadi kemarin kalau disebutkan daerah Hijaz, daerah Aliyah, Ana searching di Google, terusnya ngeliat ternyata daerahnya di sini. Nanti mungkin teman-teman bisa searching di Google untuk mengetahui Aliyah itu di peta itu mencakup daerah mana saja. Begitu juga dengan Hijaz itu mencakup wilayah mana saja, supaya lebih jelas gambarannya. Kemudian syarat penggunaan in yang musyabbah bi laisa itu juga sama dengan syarat ma al-musyabbah bi laisa. Nah, kemudian yang terakhir, huruf yang keempat yang diserupakan dengan laisa adalah lata, yaitu lata. Syaratnya adalah an yakuna ismuha wa khabaruha lafdzul hin. Nah, lata ini sedikit unik karena dia syaratnya agak berbeda dengan yang lain, yaitu dia isim dan khobarnya haruslah dengan lafaz hin, al-hin. Nah, kemudian yang kedua, an yuhdhaf ismuha aw khabaruha. Nah, kita harus menghapus salah satu dari isim ataupun khobarnya. Tapi al-ghalib seringnya yang dihapus adalah isim dari lata. Nah, ini contohnya di surat Shad, fanadaw walata hina manas. Lata hina manas. Nah, takdirnya adalah latal hinu hina manas. Maka isim dan khobarnya sama-sama menggunakan lafaz al-hin, yang artinya adalah waktu. Nah, itu adalah al-huruf al-musyabbahah bi laisa, huruf-huruf yang diserupakan dengan laisa. Kemudian selanjutnya setelah kita membahas huruf musyabbah bi laisa, kita lanjutkan dengan af'alul muqarabah. Af'al al-muqarabah. Nah, af'alul muqarabah ada dua pembahasan, yaitu anwa jenisnya, yaitu ada 3 macam. Ditinjau dari maknanya, dia ada 3 macam, yaitu mawudi'a lidalalah ala qurbil khabar, yaitu kata-kata yang digunakan yang maknanya adalah menunjukkan dekatnya khobar tersebut, dan ini dinamakan dengan af'alul muqarabah, dan inilah yang jadi perwakilan. Jadi af'alul muqarabah merupakan perwakilan dari tiga jenis macam, dari 3 jenis makna yang ada di af'alul muqarabah, di kelompok ini, di kelompok awamil mubtada ini. Kemudian yang kedua adalah mawudi'a lidalalati ala raja'il khabar, yaitu lafaz yang memiliki makna diharapkannya khobar tersebut, menunjukkan harapan untuk terjadinya khobar di dalam kalimat. Nah, ini disebut af'alur roja, menunjukkan harapan. Dan yang ketiga, jenis yang ketiga adalah mawudi'a lidalalah ala syuru', yaitu lafaz yang digunakan untuk menunjukkan asyuru', yaitu memulai sesuatu. Nah, ini disebut af'alus syuru'. Nah, jadi ada tiga macam sebetulnya af'alul muqarabah, af'alur roja, dan af'alus syuru'. Namun sebagai perwakilan digunakan af'alul muqarabah untuk menamakan bab ini. Nah, untuk af'alul muqarabah itu sendiri ada 3. Pertama ada kada, kemudian ada karoba, bisa juga dibaca kariba, dan yang ketiga ada ausyaka. Nah, ini menunjukkan dekatnya khobar pada kalimat tersebut. Kemudian untuk af'alur roja juga ada 3, asa, haro, dan ikhlau lako. Ini menunjukkan harapan. Dan yang kelima ada af'al syuru', yaitu tafiqa, aliqa, ansya'a, akhwadha, dan ja'ala. Nah, ini menunjukkan dimulainya sesuatu. Nah, kemudian dari hukumnya, pertama, dia adalah ta'malu amalakan.
dia beramal sebagaimana amalannya kana, memarfukan mubtada, memansubkan khobar. Kemudian yang kedua, anna khobaroha yajibu an yakuna fi'lan mudhari'an muakharan anha. Khobarnya wajib berupa fi'il mudhari yang letaknya di akhir, tidak boleh didahulukan. Rafi'an li dhamir ismiha ghaliban, dan dia memarfukan dhamir isimnya ghaliban secara umum. Nah, kemudian hukum yang ketiga, hukmu tironiha bi an. Nah, hukum menambahkan an sebelum khobarnya. Hukum menambahkan an sebelum khobarnya. Karena kan tadi khobarnya berupa apa? Fi'il mudhari ya. Jadi an ini ya yang masuk kepada fi'il mudhari. Nah, ada 4 hukumnya. Pertama, wajib iktironuha. Wajib kita tambahkan an pada khobarnya. Pertama, jika dia adalah haro dan ikhlau laqo. Pada haro dan ikhlau laqo. Kemudian wajabat tajarruduhu. Wajabat tajarruduha. Dan kemudian hukum yang kedua, kita tidak boleh menambahkan an pada khobarnya, pada fi'il di khobarnya. Nah, ini berlaku pada af'alus syuru'. Maka pada af'alus syuru', ja'ala, akhwadha, dan selainnya, itu tidak boleh kita tambahkan an pada khobarnya. Kemudian yang ketiga, iktiranuha akthar. Nah, kebanyakan sih ditambahkan, tapi boleh juga tidak ditambahkan, walaupun itu sedikit. Nah, ini dijumpai pada asa dan ausyaka. Dan yang keempat adalah tajarruduha akthar. Nah, kebanyakan tidak dipakai. Nah, ini pada kada dan kariba. Baik. Ya, mungkin itu saja murojaah kita tentang af'alul muqarabah. Dan juga atau yang lebih global lagi, murojaah kita tentang bab mayar faul mubtada wa yansibul khobar. Awamil yang memarfukan mubtada dan memansubkan khobar. Nanti teman-teman sekali lagi bisa dibaca ulang untuk materinya supaya tidak lupa. Ifani fillah rahimani wa rahimakumullah. Sekarang kita masuk ke bab yang baru, yaitu bab inna wa akhwatuha. Kita baca sedikit saja bab inna wa akhwatuha. Nah, silakan teman-teman dibuka kitabnya bab inna wa akhwatuha. Nah, kita lihat, teman-teman silakan lihat kitabnya. Qala al-mu'allif rahimahullahu taala wa ja'ala al-jannata mathwahu wa iyana wa nafa'ana bi ulumihi fid dharaini amin. Inna wa akhwatiha. Bab inna dan saudari-saudarinya. Faslun, pasal, wa amma inna wa akhwatuha, adapun inna dan saudari-saudarinya fatan sibul mubtada. Maka dia itu memansubkan mubtada wa yusamma ismaha. Kemudian mubtada ini akan dinamakan isim inna. Wa tarfa'ul khabara wa yusamma khabaruha, dan dia memarfukan khobar dan dinamakanlah khobar inna ataupun saudari-saudarinya. Nah, insyaallah gampang ya. Wa hiya sitatu akhrufin, dan inna ini ada inna wa akhwatiha itu ada 6. Pertama adalah inna wa anna, yaitu wa huma li taukidin nisbati wa nafi syaki anna. Dan inna sama anna itu untuk taukidin nisbah, menegaskan penisbatan khobar kepada isimnya. Menegaskan penisbatan khobar kepada isimnya. Nah, atau menegaskan kalimat lah intinya. Menegaskan kalimat wa nafi syaki anha, dan menafikan atau menghilangkan keraguan dari isi kalimat tersebut, dari penisbatan khobar kepada isimnya. Karena kan kalau khobar dinisbatkan kepada isim menjadi kalam, ya kan, menjadi kalimat. Maka maksud taukid nisbah itu adalah menegaskan makna dari kalimat tersebut, menegaskan makna dari kalam tersebut. Nah, insyaallah jelas ya. Baik. Nah, sekarang kita lihat contohnya. Contoh dari inna sama anna. Nahu qaulihi ta'ala fa innallaha ghafurur rahim. Maka sesungguhnya Allah adalah zat yang maha pengampun lagi maha pengasih. Maka di sini isim innanya mana? Lafzul jalalah Allah. Lafzul jalalah, ahsanta.
Kemudian khobar inna yang mana? Ghafurun. Ghafurun. Kemudian Rahim sebagai apa? Rahim bisa sebagai naat atau khobar kedua. Nah, ahsanta. Mungkin yang lebih tepat adalah dia khobar kedua dari inna, khobar kedua dari inna. Maka Allah adalah zat yang maha pengampun dan juga maha pengasih. Ahsanta barakallahu fiik. Gampang ya? Baik. Sekarang yang kedua, nah, kemudian wa qoulihi ta'ala, contoh kedua adalah dzalika bi anna Allaha huwal haqq. Nah, hal tersebut dikarenakan Allah adalah zat yang al-haq. Nah, di sini isim innanya mana? Abu Akila. Lafzul jalalah, Ustaz. Nah, lafzul jalalah. Kemudian khobar innanya yang mana? Khobar innanya jumlah ismiyah. Mubtada khobar. Jumlah ismiyah. Berupa mubtada khobar. Nah, khobar. Ada yang punya pendapat lain? Ikhwan atau akhwat? Manakah khobar dari bi anna Allaha wal haq? Al-haq, Ustaz. Al-haq. Kalau al-haq adalah khobar, maka huwa sebagai apa di sana? Sebagai badal. Badal. Nah, barakallahu fiik. Badal bisa terletak sebelum mubdal minhunya. Wal haq. Kira-kira? Atau ada yang punya pendapat lain? Siapa yang mau mencoba? Huwanya sebagai dhamir fasl, Ustaz. Huwa adalah dhamirul fasl. Nah, ahsanta barakallahu fiik. Maka insyaallah pendapat yang lebih tepat adalah huwa sebagai dhamirul fasl, yaitu dhamir pemisah antara mubtada dan khobar. Nah, dhamir ini disebut dhamirul fasl dan dia secara i'rab la mahalla laha minal i'rab. Jadi huwa dia adalah dhamirul fasl. Dan dia punya 3 makna, diantaranya adalah untuk mentaukid ataupun menegaskan khobarnya tersebut. Jadi bi annallaha huwal haq, lafzul jalalah sebagai isim inna, kemudian huwa adalah dhamirul fasl la mahala laha minal i'rab, dan al haq adalah khobar inna marfu. Nah, ahsanta. Jelas ya insyaallah. Kemudian yang kedua adalah wa ka'anna ini litasbih al-muakkad, untuk menunjukkan perumpamaan, keserupaan yang lebih ditekankan. Jadi dia menunjukkan kaf, itu huruf kaf itu sendiri kan litasbih, ya kan? Kemudian dia ditambahkan anna, di mana tadi sebelumnya kita bahas anna itu litaukid. Maka ka'anna itu merupakan gabungan dari 2 makna tersebut. Tasbih plus muakkad, tasbih yang ditaukid. Nah, contohnya adalah nahwu qaulika ka'anna Zaidan asadun. Seolah-olah Zaid itu adalah singa. Misalkan saking beraninya dia terhadap orang lain, maka dia seperti singa. Nah, di sini gampang, ka'anna Zaidan asadun, khobar ka'anna yang mana Abu Akila? Yang mana, Ustaz? Khobar. Isim ka'annanya yang mana? Yang Zaidan, Ustaz. Zaidan. Kemudian khobarnya yang Asadun. Ahsanta. Barakallahu fiik. Ka'anna Zaidan asadun. Seolah-olah Zaid adalah singa, saking beraninya dia. Nah, kemudian wasil ya Abu Faisal. Qala musannif walakinna lil istidraki nahwu Zaidun syuja'un lakinnahu bakhilun walaita litamanni. Satu dulu. Kemudian lakinna dia adalah lil istidrak. Istidrak yaitu menetapkan hukum yang berbeda dengan hukum yang disebutkan sebelumnya. Menetapkan hukum yang agak kontradiksi gitu dengan hukum yang disebutkan sebelumnya. Oleh karena itu, lakinna dalam penggunaannya haruslah didahului oleh suatu kalimat yang dia itu menyebutkan suatu hukum tertentu. Baru masuk lakinna. Contohnya adalah Zaidun syuja'un lakinnahu bakhilun. Zaid itu pemberani tapi dia pelit.
Zaid itu pemberani. Pemberani kan dia salah satu karakter positif ya, sifat positif. Tapi dia punya sifat negatif yaitu bakhil. Nah, lakinna itu digunakan untuk menetapkan hukum yang seperti ini. Syuja itu positif, bakhil itu negatif. Nah, itu lakinna. Insyaallah jelas ya. Zaidun sebagai apa? Mubtada. Zaidun mubtada asan, syuja'un Khobar. nah khobar. Kemudian lakinna Dia sebagai alat untuk menasabkan dia isim fi'il atau huruf lakinna. Huruf nasab. Nah, asan. Huruf harfu nasbin asal. Kemudian di situ domirnya sebagai apa? Sebagai isim inna. Muttasil atau munfasil? Mutasil. Muttasil. Nah, domir muttasil sebagai isim inna. Mabni dengan tanda dhamma. Kemudian bakhilun sebagai Khobar inna. Khobar lakinna. Khobar lakinna. Salah tadi. Bakhilun ya. Bakhilun ada khobar lakinna. Hasan tabarakallahu fiik. Nah, Zaid itu pemberani tapi dia pelit. Gampang ya. Kemudian selanjutnya silakan. Kemudian saudari Ina yang selanjutnya keberapa nih? 1, 2, 3, 4, 5. Yang kelima adalah laita. Nah, laita ini litaman nih. Litaman nih. Kalau taman nih berarti dia tolabu malamat ma'afi husulihi. Dia mengharapkan sesuatu yang mustahil. Contohnya adalah laita syababa aidun. Seandainya masa muda itu kembali. Seandainya masa muda itu kembali, padahal walan ya'uda syabab, dan tidak mungkin masa muda itu bisa kembali, masa lalu bisa kembali. Nah, maka di sini ada laita, dia adalah huruf. Kemudian isim laitanya mana? Asyabab, mansub dengan tanda fathah dhahir. Fathah. Nah, fathah dhahir. Kemudian coba di i'rab aid. Aidun khabaru laita marfu'un bi dhammatin muqaddaratun ala akhirih. Nah, asanta, maka aidun dia adalah khabaru laita marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Nah, asan. Barakallahu fiik. Maka laita syababa aidun, seandainya saja masa muda itu kembali. Kemudian yang selanjutnya, dan yang terakhir adalah wala'alla. Nah, la'alla ini litarji, dia itu untuk mengharapkan sesuatu. Contohnya adalah la'alla zaidan qadimun. La'alla zaidan qadimun. Semoga Zaid itu datang. Mudah-mudahan Zaid datang. Nah, dia selain taroji untuk harapan yang positif, dia juga bisa untuk lit tawakku, untuk sesuatu yang kurang disukai, Nahwu contohnya adalah la'alla amron halikun. La'alla amron halikun. Barangkali itu si Amr itu halik, itu binasa. Barangkali Amr binasa. Maka kalau taroji, dia itu untuk hal yang positif, tawakku itu untuk hal yang negatif. Nah, mafhum insyaallah ya. Nah, di sini la'alla zaidan qadimun. Coba di i'rab zaidannya. Khabar la'alla marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammah dhahiratun. Nah, asan. Kemudian yang tawakku ya gampang lah ya, sama. Amron dia adalah isim la'alla, halikun dia adalah khobar la'alla. Nah, itulah dia keenam anggota dari inna wa akhwatuha. Sekali lagi dia ada inna sama anna, 1, 2, inna dan anna, dan keduanya itu untuk taukid. Kemudian yang ketiga ada ka'anna untuk tasbih yang muakkad, karena dia kaf tambah anna. Kemudian yang keempat ada lakinna untuk istidrok, menetapkan hukum yang berkebalikan dengan hukum sebelumnya, atau susulan, ataupun dan yang kelima adalah laita, yaitu tamanni, mengharapkan sesuatu yang tidak mungkin terwujud,
Dan yang keenam adalah la'alla, dan dia punya dua makna, bisa litaraji untuk harapan yang memungkinkan terjadi, yang bisa terjadi, dan untuk tawaku. Nah, ini untuk hal-hal yang kurang disukai atau makruh. Baik, kemudian kita lanjutkan sedikit 3 poin ini. Nah, kita lihat qala al-muallifu, penulis mengatakan wala yataqaddamu khabaru hadhil ahrufi 'alaiha. Nah, khobar huruf-huruf ini itu tidak boleh mendahului isimnya. Semuanya ini berlaku untuk semua, dari inna sampai la'alla. Khobarnya itu tidak boleh mendahului, bukan isim, tapi mendahului huruf-huruf tersebut. Huruf-huruf anggota inna wa akhwatiha. Nah, ini yang pertama. Walaupun dia khobarnya berupa dzaraf ataupun jar majrur. Nah, jelas untuk yang pertama. Karena ketika kita membahas kana itu khobarnya bisa mendahului kananya itu sendiri. Kalau pada kana, dia khobarnya bisa mendahului kananya itu sendiri. Jadi khobarnya dulu, baru kana, baru isimnya. Tapi kalau pada inna dan saudari-saudarinya, itu sama sekali tidak boleh khobarnya mendahului inna dan saudari-saudarinya tersebut. Jelas poin yang pertama. Kemudian poin yang kedua, wala yatawassatu bainaha wa bainasmiha. Dan khobarnya itu tidak boleh ada di antara inna dan saudari-saudarinya dengan isimnya. Khobarnya, atau dengan kata lain, khobarnya tidak boleh mendahului isimnya. Jadi inna ataupun saudari-saudarinya, kemudian khobarnya, baru kemudian isimnya. Nah, ini tidak boleh kecuali illa idza kana dzarfan aw jarron wa majrurun. Kecuali kalau dia khobarnya adalah berupa dzaraf ataupun jar majrur. Kecuali kalau khobarnya berupa dzaraf ataupun jar majrur, maka boleh kita dahulukan dari isimnya. Maka kita katakan, misalkan contohnya di ayat innaladaina ankala. Innaladaina ankala. Nah, sesungguhnya di sisi kami ada belenggu-belenggu. Sesungguhnya di sisi kami ada belenggu-belenggu. Nah, di sini isim innanya yang mana? Ladaina. Isim innanya? Isim innanya ladaina. Khobarnya yang? Nah, yuk, khobarnya yang mana? Yang marfu. Nah, atau coba kita lihat ankalan di sana i'rabnya apa kira-kira? Nah, ankalan dia kan mansub dengan fathah. Maka berarti dia adalah isim inna. Sedangkan khobarnya adalah ladaina. Karena ladaina dia adalah dzaraf. Nah, di situ ada lada. Lada itu adalah dzaraf ketambahan dhamir muttasil. Nah, lada itu dzaraf apa? Ada yang tahu? Dzaraf makan atau dzaraf zaman? Dzaraf makan, Ustaz. Nah, asanta. Dzaraf makan karena dia menunjukkan tempat di sisi kami. Kemudian dia dimudhafkan kepada dhamir muttasil nahnu. Jadilah inna ladaina ankala. Nah, maka di sini isimnya adalah ankalan. Ankala dia terletak setelah khobar. Artinya khobarnya mendahului isimnya. Nah, berhubung khobarnya adalah dzaraf makan, maka dia boleh didahulukan daripada isimnya. Nah, karena dia khobarnya berupa dzaraf. Nah, sekarang kita lihat khobar yang berupa jar majrur, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna fi dzalika la'ibratan." Sesungguhnya pada hal tersebut terdapat pelajaran. Maka di sini isim innanya yang mana? Innanya yang mana? La'ibratan. Nah, Hasan, kalau lamnya itu apa? Disebut apa? Ada yang tahu lamnya disebut lam apa? Lam taukid, Ustaz. Lam ibtida. Lam ibtida. Ya, dia asalnya adalah lam ibtida. Tapi namanya lam ibtida harusnya letaknya di mana? Ibtida itu di mana? Ibtida berarti kan memulai, lam permulaan. Tapi ini bukan di depan. Ya kan? Enggak? Nah, dari lam ibtida kemudian namanya berubah karena tempatnya bergeser. Siapa yang tahu namanya? Lam taukid, Ustaz. Iya, dia lam taukid, benar. Tapi secara istilah dia disebut lam apa? Ada ikhwan atau akhwat yang tahu?
dia asalnya lam ibtida, tapi kan lam ibtida harusnya letaknya di depan. Nah, sedangkan dia di sini di kalimat inna fi dzalika la'ibrah terletak di akhir. Bukan di akhir juga sih, maksudnya tidak di depan. La'ibrah, ibrah itu kalimatnya terletak setelah inna fi dzalika. Nah, ini disebut lam apa? Ada yang tahu? Muzahlaqah. Nah, ahsanta. Lam muzahlaqah. Ya, dia asalnya lam ibtida, tapi bergeser posisinya menjadi di belakang, tidak di depan kalimat, maka disebut lam muzahlaqah. Ya, artinya geser. Walaupun asalnya adalah lam ibtida. Nah, jadi di sana isim inanya adalah ibratan. Dia mansub dengan tanda fathah. Nah, di sini khobarnya adalah fi dzalika. Nah, fi dzalika dia adalah khobar jar majrur, berupa jar majrur fi mahali raf'in khobaru inna. Nah, tetapi karena dia berupa jar majrur, dan seperti yang sudah kita sebutkan sebelumnya, karena para ulama nahwu itu longgar dalam masalah dzaraf sama jar majrur, maka dia boleh didahulukan daripada isimnya. Nah, sampai sini jelas? Ada yang mau ditanyakan dulu? Sedangkan kalau dia khobarnya bukan berupa syibhul jumlah, berupa isim mufrad, contohnya misalkan inna zaidan qaimun. Nah, kalau kita balik inna qaimun zaidan, maka ini hal yang tidak diperbolehkan. Ini hukumnya tidak boleh mendahulukan khobar inna ataupun saudari-saudarinya daripada isimnya jika bukan berupa dzaraf atau jar majrur. Tidak boleh kita katakan inna qaimun zaidan. Nah, ini secara hukum tidak boleh. Tetapi kalau dzaraf atau jar majrur, maka diperbolehkan. Nah, ikhwan dan akhwat sekalian, ada yang mau ditanyakan? Sampai sini dulu mungkin pelajaran kita. Sampai sebelum ditutup, tafadhol kalau ada yang mau bertanya. Yang tadi Ustaz, Ya. yang domir fasl itu memisahkan antara mubtada dan khobar kalau Ustaz. Nah, Hasan, memisahkan mubtada dan khobar. Dan itu ada 3 makna. Cuma anak qadarullah ingatnya gak ingat semua. Ada di usul tafsirnya Syekh Ibnu Utsaimin pernah disebutkan. Kalau di buku nahwu ana malah lupa tempatnya di mana. Salah satunya yang disebutkan adalah untuk lid taukid. Dan yang kedua juga untuk menghilangkan kerancuan kalau dia itu naat man'ut. Kalau dua-duanya adalah ma'rifat. Dan yang ketiga qadarullah. Mungkin ada teman-teman yang ingat di sini, ana nggak ingat. Intinya dia adalah dhamir fasl untuk memisahkan antara mubtada dan khobar. Akhiri sampai sini dulu. Insyaallah akan kita lanjutkan kembali. Ikhwani fillah rahimani wa rahmatullah, mungkin ini saja dapat kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan yang sedikit ini ada manfaatnya. Ana mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian. Demikian, wallahu taala a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.